sehingga sore hari ini kita dapat bertemu kembali di ibadah bulan April Persekutuan Doa Orait Labora, Notaris dan PPAT se-Provinsi Banten. Dan sore ini tema ibadah kita adalah naik kelas yang diambil dari Lukas 6 ayat 40. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Nathanael Makarawung di sore hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita mari bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan beribadah bersama-sama di sore hari ini. Sebagai lagu pembuka kita mau mengucap syukur dan mengatakan Allah itu baik. Kita bisa di tempat masing-masing bertepuk tangan, bersuka cita, dan sama-sama menyanyikan lagu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita mau katakan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, luar biasa. Katakan ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Rekan-rekan yang terkasih, ibadah kita sore hari ini dilaksanakan secara onsite dan online. Di onsite di Serpong dan secara online melalui Zoom meeting.
Dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada sore hari ini. Dipersilakan kepada rekan Debra untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami semua sampai dengan saat ini Tuhan. Pak, ini kwitansi nanti dia di depan ya Pak. Kalau dari kami boleh ya. berkumpul di tempat ini untuk ibadah persekutuan doa Oret Labora. Bapa, kami tahu di luar hujan dan cuaca tidak bersahabat Bapa, tapi Tuhan, tolong Tuhan setiap kami yang bertugas Engkau sertai, Engkau berkati, dan juga setiap jaringan yang kami pakai di dalam ibadah sore hari ini, kiranya Engkau lancarkan Bapa. Bapa, tolong Bapa, kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat untuk semua Tuhan, dan juga untuk hamba-Mu Tuhan, Pendeta Nathanael Makarawung Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu sore hari ini. Berkati urapi ia Tuhan, sehingga firman dan berita mengenai kebenaran Engkau boleh menjadi rema kehidupan di dalam setiap kita. Bapa, kiranya Engkau sertai ibadah awal, pertengahan, sampai dengan akhir di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik rekan-rekan yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita tetap bersyukur seberapapun kita yang hadir pada hari ini, kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi dan terus memuji memuliakan Tuhan dan mengatakan bahwa karena Yesus hidup, maka kita punya hari esok. Kita bisa bertepuk tangan bersama. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Yes, kita mau terus jalan dalam jalannya Tuhan, karena kita tahu Tuhan Yesus yang pegang hari esoknya kita. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Musik bermain dengan lembut, kita mau katakan sebab Dia hidup. Karena kita percaya Yesus yang pegang hari esok kita. Katakan dengan lembut, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kita mau imani lagu ini. Ku tak gentar,
Yesus hidup. Katakan sekali lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang begitu baik. Baik, rekan-rekan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari rekan Legalia. Shalom. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dengan pujian, merupakan doa, ucapan syukur karena karyanya yang luar biasa di atas kayu salib. Dia menyatakan dia telah mati dan dia bangkit menang atas salib. Karenanya iman percaya kita tidak akan pernah sia-sia. Thank you, Lord Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidupku menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidupku menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kebaikan Tuhan buat kita luar biasa. Renungkan terus kebaikannya Dia sepanjang masa. Kita katakan sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidupku menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, tangan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Haleluya. Hidup yang kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, hidup yang kau berikan bagiku, selamat dan pulihkanku lebih dari segalanya. Hidup yang kau berikan, hidup yang kau berikan bagiku, selamat dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, terlalu besar kasih-Nya buat kita sehingga mengaruniakan anak-Nya yang tunggal buat kita. Baik, sebentar kita akan membaca ayat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh rekan Legalia. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bapak Pendeta. Baik, sekarang kita akan bernyanyi kembali. Kita mau memuliakan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Dan kita mau mengatakan bahwa kami mohon Bapa untuk mengajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
bersyukur padamu. Katakan mulialah namamu Ya. Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita mau katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah kami mengundang Bapak Pendeta Nathanael untuk menyampaikan firman Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pertemuan ini diberkati Tuhan karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata, 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau hadir di sana. Tuhan, restui pertemuan ini. Bahkan dimanapun yang menyaksikan acara ini Tuhan, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Biar sebentar firman-Mu disampaikan, Tuhan bicara lebih jelas dari suara hamba-Mu. Tuhan berkata-kata lebih jelas dari kata-kata hamba-Mu. Kami sepakat Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Oke, shalom semua. Ya, senang sekali bisa jumpa sama saudara. Saya ingin tanya, apakah acara ini diikuti oleh teman-teman juga yang ada? Oh, live ya, oke. Ya, shalom juga yang ada di tempat masing-masing ya. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih, ya saya sebut dengan hormat Ibu Debra ya, Ibu Debra Skram, betul? Ya. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya, undangannya bisa untuk saya bisa melayani tempat ini. Tentu nggak lupa juga saya mau bilang terima kasih buat Ibu Desra yang tempatnya diizinkan untuk dipakai ya. Oke, saya nggak berkata panjang, mungkin sedikit aja saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Nathanael Makarawung. Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan satu jemaat lokal yang ada di
Gading Serpong ya, tepatnya GSPDI Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia yang ada di Gading Serpong ya. Tuhan percayakan saya 1 orang istri, 3 orang anak dan 2 cucu ya. Jadi saya sudah punya cucu. Oke. Baik, mungkin saya pikir cukup itu saja karena waktu kita terbatas. Karena saya juga mohon habis dari saya nyampaikan kebenaran ini saya mau pamit lagi karena saya agak formal ini karena sedang hari ini juga ada sidang majelis daerah yang sedang dilakukan. Jadi tadi saya di sela-selahnya saya coba ambil waktu dan minta ampun. Jakarta sedang macetnya luar biasa. Jadi nanti saya mohon diri ya Bu ya sehabis menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke. Saudara, tentu harapan saya adalah segala seperti di 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kedewasaan. Jadi itu harapan saya. Ya ketika firman Tuhan disampaikan ya ada manfaat ya untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ya, kemudian apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Nah, judul khotbah saya, saudaraku, hari ini yang saya mau sampaikan adalah naik kelas ya, naik kelas itu temanya saudara ya. Dan karena materinya ini sangat luas, jadi mungkin saya akan batasi saudara ya. Apa yang kita bisa belajar dari kebenaran yang saya mau sampaikan ini. Oke, mungkin saya akan ajak dulu saudara untuk melihat bahwa sebetulnya apa sih definisi kekristenan? Kekristenan itu apa kata Alkitab, saudara? Kalau saya tanya sama saudara, kekristenan itu apa? Kalau saya tanya, Kristen itu apa? Ada yang mau jawab? Apa Kristen? Pengikut Kristus. Ada lagi? Ya, regu A. Ya, regu B. Apa Kristen? Ya. Nah, yuk kita lihat apa kata Alkitab. Memang paling bagus nanyanya ke Alkitab ya. Apa kata Alkitab? Kristen. Bahkan saya mau kasih tahu sama saudara, kata Kristen sendiri bukan keluar dari mulut Yesus. Bukan. Coba kita lihat di Kisah Rasul 11 ayat 26. Saya akan baca dengan cepat ya. Begini bunyinya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Jadi kata Kristen itu untuk pertama kalinya disebut di sini, ya. Dari mana kata Kristen itu keluar, saudaraku? Muncul dari orang Antioquia. Siapa orang Antioquia? Orang Antioquia adalah outsider, unbelievers, saudaraku. Orang luar. Kalau sekarang itu daerah Timur Tengah itu ada yang mengatakan bahwa ini Mosul, saudaraku. Ya tempat di mana kekristenan itu ditekan, ya, dianiaya itu di sana, saudaraku. Tapi justru kata itu muncul, ya. Dan pertanyaannya adalah kepada siapa kata Kristen itu diberikan atau julukan ini ditujukan. Nah kalau saudara perhatikan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Berarti kata Kristen sebutan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk murid. Ya, saudara jangan ngarang dulu ini ya. Ya, untuk siapa? Murid. Nah tentu murid siapa yang dimaksud sini? Murid Kristus, karena kata Kristen itu dalam salinan bahasa Yunani digunakan kata Kristianos. Apa itu Kristianos? Kristus kecil. Nah sebenarnya ini sebuah hinaan, ejekan. Tapi ternyata powerful gitu. Jadi saudara bisa berimajinasi sedikit. Jadi bagaimana kata Kristen itu diungkapkan. Rupanya begini, ada murid-murid Yesus lewat. Ada murid-murid Yesus sedang melakukan aktivitas. Ada murid-murid Yesus yang sedang berkegiatan. Lalu kemudian orang Antioquia lihat. Nah, apa yang keluar dari mulut? Kristen. Anggap ya. Lalu kepada siapa? Kepada yang dimaksud Kristen siapa? Itukah? Bukan, ini loh. Siapa dia? Kristianos. Murid-murid Kristus. Loh kenapa kamu ngomong dia Kristianos? Sebab begini, waktu aku lihat dia, aku ingat satu orang. Yang sekarang udah gak ada. Siapa dia? Yang sekarang sudah naik ke sorga. Siapa dia? Gurunya. Siapa gurunya? Yesus. Halo, nanggap ya. Saya mau tanya, kalau orang lihat saudara, kira-kira apa ngomongnya? Kalau dulu kan orang lihat orang Kristen, ya lihat murid-murid, dia bilang Kristianos. Ya kan, Kristen gitu. Kalau orang lihat saudara, nah hati-hati loh saudara. Karena sekarang banyak julukan. Ya kan? Ya, kita sih merasanya Kristen, tapi belum tentu orang yang lihat.
Ya bisa aja mereka bilang, wah ini ten Kris. Nah gitu bisa saudaraku. Ten Kris artinya boten Kristen saudaraku ya. Hati-hati saudaraku. Nah artinya apa? Saudaraku, hidup kita tuh dilihat oleh banyak orang. Ya, nah yang menarik kata Kristen ditujukan kepada siapa? Murid. Nah kata murid itu digunakan kata disciple. Nah kata disciple, dari kata disciple muncul apa? Muncul disiplin. Betul? Nah, kata disciple muncul apa? Kalimat berikutnya yang relate. Apa namanya? Sekolah. Setuju? Ya kan? Betul nggak? Sekolah terus apa? Belajar. Apa lagi? Nah, ini kata terakhir yang saudara nggak suka. Ujian. Lah kan saya mau itu yang saya mau sampaikan. Temanya apa? Naik kelas. Kalau ada satu perumahan besar, biasanya kan di situ ada sekolah besar juga. Lalu bagaimana kalau satu perumahan besar itu lalu ada sekolah yang dibuka di sana, lalu kepala sekolahnya kasih pengumuman sama seluruh warga di situ. Siapa yang mau sekolahkan anak, Bapak Ibu bisa tolong pertimbangkan sekolah kami gitu, ya kan? Ya silahkan datang, nanti kami akan coba daftarkan gitu ya. Kami akan melakukan product knowledge gitu, launching gitu. Akhirnya kumpul orang tua murid, ya anggaplah begini. Lalu si ownernya, kepala sekolahnya mulai menyampaikan propagandanya tentang sekolah yang dia mau bangun. Dia bilang begini, ya terima kasih buat kehadiran semua para orang tua di sini yang sudah bersedia menyekolahkan anaknya di tempat kami. Ya, saya akan beritahu apa kelebihan-kelebihan dari sekolah kami. Ya, terima kasih buat pendaftarannya. Ya, dan sekarang kami akan kasih tahu kelebihan pertama sekolah kami adalah ya tidak ada jam belajar. Ya, jadi silahkan anakmu mau datang jam berapa saja silahkan. Yang kedua, sekolah kami punya kelebihan apa? Tidak ada kelas. Nggak ada. Jadi silahkan datang saja dan pilih saja ruangan-ruangan mana yang anak bapak ibu mau silahkan. Dan ini kelebihan kami ketiga, nggak ada guru. Dan yang keempat ini kelebihan kami ya, tidak ada pelajaran. Yang terakhir tidak ada ujian. Jadi sudah tahu karena tidak ada ujian tidak ada kenaikan kelas. Saya mau tanya, saudara mau sekolahkan anak bapak ibu ke situ? Gak mau kan pasti. Tapi jujur, waktu tadi saudara dengar kata ujian, kayak karena ada kurang suka kan? Lah iya, ternyata kekristenan itu apa? Murid. Murid itu apa? Ya belajar. Murid itu apa? Murid itu ya disiplin. Murid itu apa? Jangan lupa ujian. Yesus pernah ngomong apa? Di Lukas pasal 6 ayat 40. Gini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Lukas 6 ayat 40. Pertanyaan saya. Saudaraku, kapan kita tamat pelajarannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kapan tamat? Ayo, kita tamat. Ini kita sekolah semua kan? Kapan kita tamat pelajaran? Ya waktu lulus ujian, bener ya Bu ya? Iya waktu lulus, dinyatakan lulus. Aduh tamat, akhirnya saya bisa menamatkan juga ya kan? Lalu sesudah itu apa? Wisuda. Wisuda itu diambil dari dua kata Jawa, bahasa Jawa. Apa itu? Wis dan sudah gitu ya maksudnya. Ya, wis sudah gitu saudara. Ya, artinya udah tamat gitu saudara. Nah tahu nggak saudara? Ternyata, nah sekarang saudara mulai tahu hubungannya? Ya, bahwa ternyata kekristenan digambarkan seperti apa? Seperti orang sekolah, orang belajar, dan jangan lupa ada ujian. Kita kepengen kan naik kelas, tapi nggak mungkin itu terjadi kalau nggak ada ujian. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa sih sekolah harus pakai ujian? Kenapa, saudara? Kenapa dalam perjalanan kekristenan kita? Kenapa kok Yesus menggunakan kata ini, murid? Sampai orang dunia pun melihat murid-murid Yesus, ya kan, disebut Kristen yang artinya apa? Murid. Kenapa saudara? Ternyata begini, saudara masih ingat nggak? Waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Setelah Tuhan ciptain manusia, terus sebelumnya Tuhan ciptain apa dulu sebelum manusia? Tuhan ciptakan apa? Taman. Betul nggak? Taman Eden kan? Taman dulu disiapkan, lalu kemudian apa? Tuhan tempatkan manusia di tengah-tengah taman itu. Ya,
di mana saudaraku di situ ada 4 sungai yang mengalir, Pison, Gihon, Efrat, Tigris. Waduh, fasilitas yang luar biasa. Tapi tahu nggak, di dalam Kejadian pasal 2, saudara bisa temukan itu di ayat 8 sampai 17. Dikatakan begini, saudaraku, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, tapi nggak berhenti di situ. Kalimat berikutnya apa? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu apa? Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan pastilah engkau. Apa itu namanya? Ya, itu namanya apa? Tes. Ujian. Semua boleh, satu jangan. Ya emang gampang sih sebenarnya, ya kan. Semua boleh, tapi berapa yang jangan? Cuma satu. Tapi mau tahu nggak yang satu ini? Gagal juga. Jadi tadi kan pertanyaannya, kenapa sih Tuhan itu kok mendesain kehidupan kekristenan itu kok pakai ada ujian? Nah ternyata itu desainnya Tuhan. Kira-kira tujuannya apa Tuhan kasih ujian? Apa tujuannya? Ya pasti ada tujuan dong. Nah, saya mau kutip ayat yang tadi dibaca, yang jadi kutipan tadi. Tapi sebelum sampai ke ayat sana kita lihat dulu di Roma. Roma pasal 5, perhatikan untuk apa nih kita dikasih ujian. Perhatikan ya, kalau saudara perhatikan di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Ya, saya baca buat saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Nah ternyata kenapa saudaraku Tuhan kasih kita ujian? Tes, kenapa? Dan biasanya orang kalau ujian kan nggak enak ya. Menderita gitu, orang kalau mau ujian kan biasa gitu. Aduh, dia mesti belajar gitu kan. Ya kan, dia mesti siapkan diri, kehidupan apa, mereka siapkan waktu dan segala macam. Saudaraku mungkin mereka sampai nggak tidur kan gitu saudara. Orang kalau sekolah kan begitu kalau mau ujian. Tapi dalam kehidupan kekristenan apa nih? Lihat, apa tujuan daripada ujian itu apa? Kalau saudara lihat di sini, perhatikan, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Nah, dalam salinan bahasa Inggrisnya bagus saudara. Di salinan bahasa Inggris ditulis begini. Not only this, but we also rejoice in sufferings, knowing that suffering produce endurance. Nah, terus gini, and endurance apa? Produce apa? Karakter. Wah, itu keren banget. Di bahasa Indonesia nggak jelas. Di bahasa Inggrisnya jelas. Ternyata suffering itu produce endurance. Endurance produce apa? Karakter, minta ampun. Jadi saudara udah langsung bisa nangkep dong, waktu Tuhan pertama kali ciptain manusia itu memang manusia belum sempurna. Lagi sekolah gitu, lagi dididik Tuhan, tapi gagal. Waktu gagalnya di mana? Di ujian itu. Semua boleh, tapi berapa yang jangan? Satu yang jangan. Gagal. Amin. Jadi kita ngerti ya, jadi jangan bilang manusia waktu pertama kali sebelum jatuh dalam dosa, manusia sempurna. Doktrinnya mesti dicoret. Belum sempurna karena lagi dididik. Kalau udah sempurna ya nggak jatuh dong. Iya dong. Jadi ternyata apa kalau gitu kesimpulannya? Memang Tuhan mendesain kehidupan kita itu dengan cara ada diberikan ujian. Kita ditaruh di satu status yang namanya status percobaan, bukan pencobaan, percobaan. Supaya apa? Supaya kita ini terbangunlah satu karakter. Nah, kita udah ngerti karakter siapa di sini? Menurut saudara karakternya siapa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya dapatkan CD-nya di depan, saudaraku ada itu. Nah jadi saudaraku kita langsung udah ngerti. Oh ya sudah, berarti kehidupan kekristenan ini adalah kehidupan yang sedang dibentuk, dibawa dari satu bentuk kepada bentuk yang lebih baik. Apa ujung-ujungnya? Karakter Kristus. Nah, sekarang detik-detik penting ini saudaraku. Nah, sekarang saudaraku kita akan belajar. Kira-kira bagian mana yang perlu dididik sehingga karakter itu bisa dibangun?
Kira-kira bagian mana yang perlu dididik, yang perlu diuji? Kan pendidikan ujian, belajar ujian, belajar hidup tuh selalu begitu. Belajar ujian, belajar, nggak mungkin belajar terus nggak ada ujian, ya nggak naik kelas, ya kan? Nah, kira-kira bagian mana? Kalau saya boleh tanya sama saudara, kira-kira bagian mana dalam hidup ini yang paling bikin susah, saudara? Ikut Tuhan tuh yang mana sih? Yang paling bikin susah tuh yang mana? Kalau saya lihat wajahnya nggak ada yang jawab, berarti begini, siapa yang susah? Saya nggak susah. Jadi memang saudara nggak pernah dididik, ya saudara. Karena nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak semudah yang Ferguson pikirkan, gitu. Nggak semudah itu, saudara. Karena apa, saudaraku? Ingat, justru sengsara tadi, kesengsaraan itu akan membentuk apa? Endurance, produce apa nanti? Karakter. Berarti pembentukan karakter tidak bisa tidak terbentuk kalau nggak ada ujian. Yuk kita lihat. Saudara buka di Amsal pasal yang keempat ayat 4. Nah sekarang mulai detik-detik penting nih. Udah mulai masuk ke kira-kira bagian mana yang dididik yang paling berat dalam kehidupan ini. Kalau saudara, siapa yang di sini biasa makan pakai sendok dengan tangan kanan? Siapa? Sama kayak saya. Nah, sama berarti tangan kanannya. Seandainya mulai hari ini saudara ganti tangan kanan pakai tangan kiri. Itu merupakan ujian bukan? Ujian. Susah nggak? Susah. Tapi bisa nggak? Bisa. Mau nggak? Belum tentu. Itu cuma tes aja. Saya kasih gambaran aja. Sama. Kita tadi sedang dibentuk ke arah mana? Keserupaan seperti Kristus. Mulainya dari mana? Nah, karena ada yang apakah sendok makan yang harus dioper dari kanan ke kiri untuk menjadi serupa seperti Kristus? Enggak dong. Karena urusannya bukan soal makan nih, ya kan? Nah, makanya yuk kita mulai lihat dari sisi mana untuk karakter Kristus itu terbentuk. Nah, Amsal 4 ayat 4 udah. Nah, ini dia. Aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ternyata karakter Kristus bisa hidup, bisa dibentuk, bisa terbangun. Dimulai dari mana? Itu. Biarlah apa? Halo, biarlah apa? Bukan perkataan, aduh, biarlah hatimu. Ini angle-nya kita kok beda terus dari tadi. Biarlah hatimu. Ini katakan bersama saya hati. Kenapa ayat ini tidak ditulis begini? Biarlah intelektualmu, biarlah pikiranmu memegang perkataan-perkataanku. Kok enggak? Ternyata dalam perjalanan ikut Tuhan, ternyata dalam kerohanian, untuk kita sampai di level karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita, bukan dimulai dari intelek dulu. Bisa bedakan? Berarti ada yang namanya pendidikan intelek, ada yang namanya pendidikan hati. Nah, untuk karakter Kristus terbentuk bukan pendidikan pikiran dulu, tapi hati dulu. Karena berapa banyak orang intelektualnya pinter berakhir di penjara. Banyak. Padahal pinter loh. Kenapa? Karena hatinya miskin, nggak terdidik. Makanya saudaraku, untuk terbentuknya sebuah karakter dimulainya dari mana dulu? Hati. Kalau pendidikannya pendidikan hati, ujiannya apa? Loh, kan sama. Iyalah ya, ujian hati juga. Kalau pendidikannya intelek, makanya ujiannya intelek juga gitu. Nah, kalau pendidikannya hati, maka ujiannya ya ujian hati juga. Bukankah itu yang paling susah buat kita? Dia bukan Tuhan yang melihat rupa. Dia bukan Tuhan yang memandang harta. Harta aja nggak dipandang, muka aja nggak dipandang. Tapi apa? Hati. Jadi memang betul. Tuhan tuh melihat hati. Ini berita baik buat kita yang wajahnya pas-pasan. Ya kan, maksudnya nggak usah minder gitu, nggak apa-apa, nggak usah tarik sana tarik sini, nggak perlu, artinya nggak apa-apa, saudaraku. Yang penting apa? Yang penting hati.
Nah yang repot sudah wajahnya pas-pasan, hati jelek. Wah, itu neraka tingkat 7 ya saudara ya. Nah jadi maksud saya adalah tolong hatinya. Karena hati inilah yang akan membawa apa? Terbentuknya karakter. Ya memang sih, pencitraan kan dari luar. Gimana? Wah ya kan, orang tunduk-tunduk kalau lihat orang yang lebih hebat, lebih kaya. Itu Tuhan cuma ketawa aja dari atas. Itu toh, aku lihat yang di dalam, bukan yang di luar. Nah kekristenan harus sampai level itu. Makanya kalau kita tahu kebenaran ini, udah gak jadi masalah ya. Penampilan biasa-biasa gak ada masalah gitu. Apa ada saudara terganggu gitu? Kalau nggak tahu bagian mana yang saudara rasa nggak nyaman gitu di badan atau di tubuh saudara sampai akhirnya saudara harus melakukan apa begitu? Kan seharusnya enggak, karena yang Tuhan lihat apa? Dalaman hati kita. Nah kalau gitu mau nggak mau saya harus larinya ke hati nih. Nah kenapa hati yang perlu dididik? Menurut saudara kenapa? Nah, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Waduh, ternyata kenapa hati itu mesti dijaga? Kenapa? Yuk kita lihat. Yeremia 17. Nah udah, ini saya harap ayat terakhir. Aduh akhirnya sampai juga. Yeremia 17 udah, ayat 9 sampai 10. Yuk, saya closing di sini nanti. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Sudah? Boleh sama-sama yang ada di tempat ini? Yuk, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, yang memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Wow. Hati-hati, ini detik-detik penting. Saudaraku, saya mau closing di sini, saudaraku. Ternyata kenapa hati mesti dididik? Kenapa? Saudara tahu nggak hati itu sebetulnya apa sih? Satu, hati itu kacamata untuk melihat. Nih, hati. Kacamata untuk melihat. Ini hati. Jadi kalau kacamata saya warnanya, maaf, kuning, semuanya kelihatan kuning. Kalau kacamata saya ini warnanya biru, maka semua kelihatan biru. Hati itu kayak gitu. Itu sudut pandang, kacamata. Makanya mesti dididik. Karena pernah nggak ketemu sama orang yang selalu kalau ngelihat orang jelek semua, salah semua. Maaf nih, bodoh semua. Pernah nggak? Ini salah, ini jelek. Memang hatinya jelek. Kacamatanya jelek. Satu kali ada satu ibu terlambat datang kebaktian. Ya, mirip-mirip kayak saya terlambat gitu. Ya, mungkin cari parkirnya susah, tapi masih lagi puji-pujian, masih lagi nyanyi gitu ya. Bu ini, saudaraku, di tengah kebaktian yang besar, dia ikut nyanyi, rupanya kesel parkirnya susah apa gimana, dia ngomong sama orang sebelahnya. Shh, yang pimpin pujian jelek. Dia bilang gitu ke orang jelek. Enggak enak, yang pimpin pujian jelek. Ibu sebelah ini, padahal dia nggak kenal sama ibu itu. Ibu sebelahnya, oh iya maaf, itu yang pimpin pujian saudara saya. Oh, maaf, maksudnya bukan orangnya, lagunya yang nggak pas, lagunya jelek, saya nggak suka lagunya. Dijawab lagi, oh iya maaf, lagunya ciptaan saya. Orang kalau kacamatanya udah jelek, saudaraku, ngerti saudaraku, semuanya jelek. Padahal apa tuh? Yang jelek siapa? Hatinya. Makanya tadi dibilang apa? Hati perlu dididik. Karena orisinilnya, nanti saya terangkan. Hati itu tidak ada yang netral. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang apa? Hati kita apa tadi? Licik. Nah sekarang saya tanya, licik itu apa? Kalau ada anak sekolah minggu tanya, tante, licik itu apa ya? Hati licik itu apa? Apa jawabannya? Susah loh nerangin sama anak kecil. Kalau neranginnya sama SH ya gampang. Tapi kalau sama anak kecil, ayo licik itu apa? Nah ternyata kasih ilustrasi sederhana. Licik itu adalah seperti belut dikasih oli. Oh itu licin ya?
Dengar. Mungkin saudara bilang, saya bercanda, emang lagi bercanda. Buka pakai bahasa Inggrisnya. Ternyata kata licik ditulis dengan kata apa? Slippery heart. Tahu slippery? Ya licin, emang licin. Jadi yang dimaksud adalah licin, ngerti apa? Ini sama ini nggak sama. Mulut sama hati nggak sama, tuh licin. Kita kan seringkali kan ngomong begitu licin ya. Ya, ayo masuk. Coba kalau kita pernah lihat nggak bertamu ke seorang, kita anak itu atau saudara didatangi tamu yang banyak anak, ayo anak sini suruh masuk, ayo dek ambil ini permen banyak. Begitu anaknya ngambil, langsung, oh ini nggak pernah dididik sama orang tuanya ini, ngambil permen, kok semuanya diambil tapi nggak ngomong, ayo terus, padahal dalamnya, awas kalau diambil lagi ya, ini udah mau habis ini. Licik nggak? Licik, licin kan? Licin, nggak gampang aja, nggak apa-apa. Perlu bertobat, perlu dididik. Karena apa? Licik itu kacamata untuk melihat, saudaraku. Bayangkan, saudaraku. Saudara pernah nggak ada orang berkata begini? Just follow your heart. Udah ikuti aja apa kata hatimu. Gimana? Kalimat itu menurut saudara? Ikuti saja apa kata hatimu. Masalahnya begini, saudaraku. Apakah kalimat ini benar? Apakah kita selalu dapat mengikuti kata hati kita? Menurut saya kata just follow your heart itu terlalu berani. Kenapa saudaraku? Bahkan tidak benar sama sekali. Kenapa? Asal kita mau jujur loh ya. Asal kita mau jujur. Kan hati adalah sumber yang dapat membawa kita kepada kehidupan kematian. Ingat saudaraku, hati itu nggak ada yang netral. Artinya begini. Keinginan itu menjadi faktor penentu yang signifikan. Ya, masalahnya adalah tidak semua keinginan dapat dibenarkan, apalagi harus diikuti atau dipuaskan atau disembah. Karena hati itu nggak ada yang netral, apalagi ditambah dengan keinginan. Sudah, hati kita cenderung kemana? Ya kepada keinginan kita. Adalah wajar buat hati kita punya keinginan, karena kita makhluk personal yang memiliki kepribadian, yang memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Ada di sini yang nggak punya keinginan? Ada? Saya pernah ketemu satu orang, saudaraku, dia bilang begini. Dia bilang kepada saya begini. Keinginan saya adalah suatu ketika saya tidak punya keinginan apa-apa. Dia ada. Kesannya kayak rohani kan. Saya ulang ya, dia bilang begini. Saya sampai tulis gini. Saudara, dia bilang begini. Keinginan saya adalah suatu ketika saya tidak punya keinginan apa-apa. Kesannya kayak rohani gitu. Lalu saya tanya sama dia. Tapi itu keinginan kamu kan? Bisa nangkep? Tapi itu keinginan kamu kan? Iya. Jadi ternyata orang yang berkata tidak punya keinginan, itulah keinginan. Jadi keinginannya untuk tidak punya keinginan, tapi tidak keinginannya dia. Nah, nangkep berarti nggak ada yang netral. Nggak ada yang netral, saudara. Dari tadi saya ngomong begini, saudara nangkep nggak maksudnya? Wajar, tidak semua keinginan itu dapat dibenarkan. Sebenarnya punya keinginan wajar, cuma masalahnya tidak semua keinginan dapat dibenarkan. Karena tidak semua keinginan itu benar, makanya tidak semua harus dipuaskan. Nah, setuju nggak saudaraku bahwa keinginan hati merupakan area ujian yang harus satu diteliti, dua harus kita keluar dari kehendak Tuhan dan maut. Oh, itu bagus sekali. Suaranya kecil tapi pas. Maut, ya. Jadi tugas kita bukan memuaskan keinginan hati, melainkan menguji. Karena hati itu apa? Licik. Saya tutup dengan seputar Paskah ya. Udah siap? Cukup? Saya tutup di sini ya. Masih ingat nggak Yesus dicium sama siapa? Sama Yudas. Ciuman apa tuh? Pengkhianatan. Cium kan seharusnya kan ekspresi dari orang yang sayang. Orang yang begitu dekat. Tapi faktanya apa? Dia jual. Licik nggak? Tapi pakai apa? Pakai apa ininya, tampilannya? Kiss. Pakai ciuman. Berarti boleh nggak saya ngomong gini? Pelajaran terberat buat kita nih. Untuk karakter Kristus terbentuk. Yang harus kita menang dari ujian ini. Belajar dari seputar Paskah aja. Bahkan ada banyak hal, perkara-perkara yang kelihatannya baik. Seperti apa? Seperti pelayanan. Kelihatannya baik kan? Seperti apa? Memberi itu baik kan? Belum tentu. Belum tentu.
Saya ini khotbah di depan saudara, saya nggak bangga. Kalau bisa nggak? Sebetulnya di saat saya khotbah ini, saya sebetulnya sedang melawan kehendak Tuhan. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di mana? Tahu Taman Eden artinya apa in English? Spot of the presence of. Titik di mana ada hadirat Tuhan, itu namanya Eden, Taman Eden. Tapi justru Adam dan Hawa jatuh di mana? Jatuh di situ, di titik hadirat Tuhan dalam tanda petik. Ngerti? Ini kan kelihatannya saudara kayak macam betul aja nih kan? Iya kan? Dengar khotbah, amin, amin, maksudnya amin, suruh stop Pak, cepat, stop gitu. Saya juga pengen cepat stop, saudara. Enggak semua kelihatan baik itu benar. Enggak, Adam dan Hawa itu kelihatannya di Taman Eden kan, tapi disitulah mereka jatuh sebetulnya. Boleh, maksudnya saya mau kasih tahu dengan kerendahan hati saya, ayo berjuang, ini ujian terberat. Tapi kalau saudara menang, karakter Kristus terbentuk, saudara naik kelas. 35 tahun saya jadi hamba Tuhan, sedih saya ngelihat banyak kekristenan mengerikan, licik. Hal-hal baik ditampilkan, tapi busuk di belakang. Kenapa saya jadi marah ya? Sorry, udah kebawa emosi. Pelayanan itu belum tentu pelayanan, bisa aktualisasi diri. Apa? Memberi? Belum tentu, saudara. Sudah. Masalah itu gimana? Kita harus berkata, Tuhan didik hati saya, karena ini licik banget. Ada orang pelayanan bisa rancangannya jahat loh. Yudas itu murid Yesus, dibasuh kakinya oleh Yesus. Tapi tetap punya possibility untuk berkhianat. Kalau saya ada salah, maafkan saya. Tapi ya sejauh saya pelajari, ini kebenaran, saudaraku. Yang baik belum tentu benar, belum tentu. Makanya jangan terkecoh. Yuk kita masuk ke ujian hati yuk. Supaya kita ngerti nih. Makanya saudara mau tahu nggak itu dari Tuhan atau bukan? Gampang, untuk kepentingan siapa saudara melakukan semuanya itu? Saya bertanya, saya khotbah untuk kepentingan siapa? Saudara bekerja untuk kepentingan siapa? Saudara melayani untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Di situ engkau akan tahu, saudaraku. Saudara itu dipandang benar atau tidak di hadapan Tuhan. Ya, dan kadang-kala perlu waktu untuk membuktikan bahwa ternyata Yudas itu ciumannya apa? Pengkhianatan. Kayaknya wajahnya sudah enggak bersahabat. Saya pikir saya harus akhiri ya, supaya diannya ini diselesaikan aja hari ini. Tapi saudara dapat sesuatu? Ya, di waktu yang pendek ini saya berdoa supaya yuk kita naik kelas, saudaraku. Saudara mau tahu faktanya di pandemik ini angka perceraian meningkat. Meningkat. Kelihatannya kan serem ya, banyak yang meninggal ya. Enggak tuh, mau dosa mah dosa aja. Enggak ada. Tidak ada manusia baik dalam sekejap, tidak ada manusia jahat dalam sekejap. Hati licik kalau tidak dididik, enggak ada. Enggak ada. Saudara mesti berlatih ujian. Saudara siap enggak? Aderai itu kan besar. Saya sama Aderai itu beda sedikit tingginya. Dia lebih tinggi. Tapi ininya beda banyak. Ininya ya. Dia kalau begini pecodot, wah, gede banget saudara. Saya pernah satu pesawat sama beliau. Begitu saya kan duduk itu biasanya di F, di ujung, di window. Jadi waktu saya masuk, kok ada gardu listrik, gede banget saudara. Enggak taunya beliau, saudara. Orangnya rendah hati. Waduh, itu dia duduk, saya kan duduk di pojok tuh, terus dia tangannya begini nih. Wah, kalau saya kan tangannya begini kan lurus. Nah kalau dia begini tuh ininya itu, mepet sini loh. Gede banget saudara, wah minta ampun saudara. Saya bilang, Mas Ade gede banget sih. Mas Ade kalau dari orang seperti saya terus bisa jadi kayak kamu tuh butuh berapa lama? Terus dia liatin, 15 tahun. Iya nggak gampang, saya lemak saya banyak sekali. Saudaraku bagaimana, terus kemudian mesti kering dulu, terus baru jadi, nggak gampang. Kita sering berpikir ya, ku mau sepertimu Yesus, gampang dalam satu malam. Ujian dulu. Dan ujian apa tadi? Hati.
Karena saudara udah bilang hati, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai. Tuhan ampuni kami. Ampuni Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk melewati setiap ujian demi ujian dengan benar. Dengan cara yang benar. Kami tahu Engkau sedang membentuk kami dari satu bentuk kepada bentuk yang lebih baik. Sampai wajah Kristus, sampai karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Terus lakukan Tuhan. Uji kami. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Apakah mataku tertuju padamu? Tolong kami. Aku memberkati seluruh Tuhan jemaat yang ada. Bahkan buat profesi notaris yang ada Tuhan, Engkau memberkati di Tangerang ini, di Banten ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ibu Debra yang memberikan kesempatan untuk hamba-Mu melayani. Aku juga secara khusus, Tuhan memberkati. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Bu Debra jadi berkat, jadi terang dimanapun, di tempat pekerjaan, di keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Memberkati juga Ibu Desra Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai dan teruskan rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami terima pertolongan-Mu yang heran dan ajaib. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima kekuatan baru sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan, saya mohon diri. Baik rekan-rekan yang terkasih, tiba saat kita bersyukur khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi luar biasa, mengena. Dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Pendeta Nathanael Makaraung, memberkati keluarga berkelimpahan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan dan rekan-rekan yang terkasih yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Kita bisa scan QR code yang tertera di layar monitor. Mari singers. Untuk mengiringi persembahan kita, mari bersama-sama bernyanyi dan mengatakan ada satu sobatku yang setia dan dialah Yesus Kristus. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
kepada rekan Vina untuk doa persembahan. Rekan-rekan semua, kita akan bawa doa persembahan sore ini. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang selalu menyertai dan memimpin langkah kami. Sesaat lalu Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Nathanael Makarawung. Tuhan, terima kasih atas kehadiran dan pimpinan-Mu saja Tuhan. Kami dimampukan sore ini Bapa untuk betul-betul memahami firman-Mu sore ini. Tuhan berkati kami, uji hati kami setiap saat Bapa. Mampukan kami untuk melalui semua ujian-ujian yang Engkau berikan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa atas persembahan syukur yang sudah kami lakukan pada ibadah sore ini. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, kuduskan dan terimalah sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan berkati agar persembahan ini menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Haleluya, amin. Berikutnya dipersilakan kepada Bapak Pendeta untuk doa syafaat. Langsung, ya sekaligus dengan doa berkat. Mari di tempat ini kita bangkit berdiri yuk sekalian doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tak henti-hentinya hati kami penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah sia-sia. Apa yang kami dengar ini menolong kami, memberikan bukan sekedar inspirasi, tapi semangat untuk kami. Tuhan tidak takut dengan ujian, karena ujian itu akan membawa kami kepada keserupaan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendesain sedemikian rupa kekristenan, tidak boleh takut, tidak boleh lari, tapi kami harus hadapi. Karena tujuannya apa? Hati licik disembuhkan. Hati licik itu dipulihkan. Bahkan hati yang licik itu diperbaharui. Sehingga hanya hati Tuhan saja yang ada dalam hati kami. Sehingga waktu hati kami benar, kami naik kelas, sudut pandang kami berubah. Pilihan-pilihan kami berubah. Batas-batas kehidupan kami juga berubah. Hati kami makin luas, pilihan-pilihan kami berpihak kepada kebenaran. Bahkan kacamata kami seperti kacamatanya Tuhan. Kami melihat dengan cara yang baru, dengan cara yang benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan, kami gak jadi batu sandungan. Tapi kami jadi alat-Mu yang membawa banyak orang kepada kebenaran. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami hebat di penampilan, tapi kami bobrok di dalam. Tapi hari ini kami mau bilang Tuhan, kami mau dalam ini diberesi Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang bisa. Tolong, itu sebabnya kami telanjang di hadapan Tuhan. Operasi kami, tolong kami Tuhan. Supaya kami jadi berkat dimanapun kami berada. Nggak ada kemunafikan lagi, nggak ada drama-drama lagi. Nggak ada Tuhan, tapi kami jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan nggak pakai topeng, mencium tapi sebetulnya menusuk. Kami melakukan pelayanan tapi sebetulnya tujuannya lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih buat persekutuan doa notaris Banten ini Tuhan. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Tahun ini ya memang tahun politik di mana mendekati pemilihan dan segala sesuatunya. Tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai bangsa ini. Tuhan tetap pegang kendali. Kami melepas shalom atas bangsa ini. Damai atas bangsa ini. Tuhan pakai gereja-Mu, anak-anak Tuhan untuk jadi berkat Tuhan. Dimulai dari hati kami yang sudah beres dulu. Hati kami yang sudah naik kelas dulu. Tuhan sekali lagi memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini. Dan kalau sebentar kami akan pisah, Tuhan kami percaya yang terbaik yang ada di hati Tuhan, Tuhan sudah sediakan buat kami. Nah sekarang mari arahkan kedua tangan saudara kepada Tuhan. Percaya dengan iman apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan mau lepaskan buat saudara. Katakan amin kalau setuju dengan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu. Apa yang kau buat dibuat berhasil, supaya jadi berkat buat banyak orang.
Sekarang terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok lusa, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaannya kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang sudah terima kekuatan yang baru, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Berkelimpahan, amin. Dan terima kasih juga rekan-rekan yang sudah hadir di sore hari ini. Puji syukur, ibadah kita sudah selesai. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan yang begitu murah hati buat kita, memberikan anugerahnya buat kita. Baik rekan-rekan yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya bulan depan rekan-rekan juga bisa hadir di ibadah bulan Mei. Persekutuan Doa Orait Labora, Notaris dan PPAT se-Provinsi Banten. Dan setelah ini akan ada sepatah dua patah kata dari Ketua Persekutuan Doa Orait Labora. Dipersilakan kepada rekan Debra. Shalom, selamat sore untuk Notaris PPAT Banten di luar Banten se-Indonesia, baik yang ikut onsite dan juga online dari tempat masing-masing. Terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini dan juga Bapak Pendeta Nathanael Makarawung yang sudah memberitakan firman Tuhan sore hari ini mengenai naik kelas di dalam menguji hati kita yang terdalam. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dan juga rema di dalam kehidupan kita. Kebetulan beliau masih ada ibadah lagi, jadi langsung pulang. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk rekan Desra yang kebetulan telah menyediakan, memperbolehkan, mengizinkan untuk kami beribadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati untuk Ibu Desra dan juga untuk pelayanannya. Dan juga saya terima kasih untuk tim pelayanan ibadah sore hari ini dari WL Doris dan juga untuk singers, tim multimedia, musik, dan juga kesaksian pujian oleh rekan Legalia, terima kasih, dan juga rekan Ervina, terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan berkati. Untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat PDOL, seperti biasa kami tetap akan mengadakan ibadah secara online, tetapi puji Tuhan hari ini kami ibadah pertama kali melalui onsite. Jadi kita uji coba untuk hari ini, semoga untuk kedepannya Tuhan lancarkan. Dan kita yang tidak bisa mengikuti di dalam ibadah onsite bisa tetap secara Zoom meeting, secara online. Terima kasih sekali lagi, kiranya kita semua tetap sehat dan Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada WL. Baiklah rekan-rekan yang terkasih, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Dan kiranya kita tetap bisa bersama-sama lagi di ibadah bulan depan di bulan Mei 2022. Bersama Persekutuan Doa Orait Labora, Notaris dan PPAT se-Provinsi Banten. Baik rekan-rekan, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
Kristus. Amin. We praise your name. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala